Wah, ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ada Kang Rey, Rizaldi. Sudah hampir 2 tahun kita nggak ketemu Kang Rey. Masya Baru satu Allah. setengah tahun. 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Oke, ini Ah, pada mungkin sudah pada kenal sama Kang Rey ya. Kalau untuk yang belum kenal, saya perkenalkan singkat ya. Mungkin tadi sudah ada di apa? Sudah ada di tadi. Kang Rey ini adalah co-CEO dari PT Kids Indonesia. Sekarang CEO bukan. Kids Indonesia dipegang oleh Kang Hafiz ya. Ya, Panggilan betul. Hafiz apa gue lupa. Seki. Oke, Kang Seki ya. Kang Seki sekarang sebelumnya dari Kang Ibun ya. Itu nah, ini kita akan eh, ngobrol-ngobrol ya. Saat ini tuh Kang Re kuliah di MBA Babson FW Olin Graduate School of Business. Salah satu sekolah MBA terkemuka ya. Baik itu di dunia ataupun di Amerika. Saya lupa nomor 2 apa nomor 1 Kang Re ya. Setelah sebelum Aduh. Kolombia atau setelah Nomor 2 sekarang. nomor 2 ya. Nomor 2. Hmm. Nomor 2 di dunia. Jadi kalau kita belajar belajar tentang bisnis bisnis ini kayaknya tepat ya ngajak Kang Re. Gua nggak tahu ada berapa kasus ya yang sudah dipelajari Kang Re di MBA. Kalau misalnya di ITB itu ada 700 kasus bisnis yang harus diselesaikan gitu kan. Kalau di Wah. sana gua nggak tahu tuh di Olim itu ada berapa ratus kasus ya. Jadi mungkin dari beberapa kasus itu salah satu yang menarik adalah kita akan diskusi terkait gimana sih growth strateginya nih. Growth strategi untuk software consulting mungkin bisa software consulting ataupun yang mendekati itu kayak kayak produk-produk ya mungkin bisa kita gabungkan ke situ nanti Kak Ri ada materi sifat diskusinya sebenarnya diskusi terbuka ya tapi sharing session ya artinya teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bisa diobrolin kita obrolin kalaupun ada studi kasus mungkin Kak Ri kalau ada studi Hmm. kasus yang bisa kita diskusikan mungkin bisa ya kalau ya di open gitu. Seperti itu Wah. simpel-simpel aja, Kalau studi. simpel-simpel aja. Gak usah terlalu dalam banget kali. Karena waktu kita cukup pendek ya 1,5 jam. Biasanya sih ah. kalau kayak gitu suka 2,5 jam gitu, suka panjang ngobrolnya. Tapi insya Allah dekat ilmu yang ada di Kang Riz sekarang ini kita bisa menggali tentang segala hal growth strategis karena efek dari COVID itu mungkin masih terasa karena efek dari COVID itu nggak langsung pada tahun tersebut. Biasanya itu terjadi tahun 2 tahun kemudian. Itu based Ah. on dari penelitian-penelitian menyebutkan setelah efek pandemik itu tidak tahun itu terjadi efeknya, tetapi setahun sampai 2 tahun kemudian itu akan baru berefek. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya. Nah, makanya kita akan menggali strategi apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini. Di sini sebelum kita memulai dari Kang Rey, gua menyapa juga di sini ada wah, dari Javan, Mas Rizka dari Javan, terus ada Mbak Lia, Lia tadi mana? Ada Lia ya tadi, ada Lia Melinda. Kayaknya ini saya baru baru tahu namanya nih kan. Salam kenal Mbak Lia, ada Belum Kang kenal Pak Adi, Agus. ada wah dari Javan ternyata cukup banyak ya hari ini itunya. Terus ada Kang Irfan, Kang Sis, ada Pak Masri, ada Om Gandek dan lain-lain. Nanti ada Mas Jibi juga, Pak Wakil Ketua kita. Pak ketua 2 ya dari Kitkom ya. Ada Mas David. Nanti kita open diskusi ya. Silakan berdiskusi. Kita sama-sama ingin belajar, sama-sama saling berbagi untuk sama-sama maju untuk menghadapi tahun 2025 yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Oke, untuk waktu tepat silakan Kang Rey. Oke, oke. Atau mau dibuka dulu sama Kang Sis nih? Apa Kang Jimmy? Langsung aja kali, langsung aja. Mumpung acara langsung aja. Oke, siap. Saya izin share screen ya. Bentar. Udah masuk belum ya?
Belum, belum. Bentar. Um, Desain dulu. Ada kamera tadi. Nek karo sapa? Karo sapa? Bentar, Kang. Ini aja kali ya. Oke. Hopefully udah masuk ya. Sudah, mantap. Sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat pagi di sini. Malam, malam, Thank malam. you udah pada join nih waktunya malam-malam di awal Januari berkumpul. Hopefully kita bisa diskusi bareng-bareng gimana gimana caranya bisa growth ya. Sebenarnya saya ngasih bahan ini juga juga supaya saya belajar juga ya itu tadinya pas kemarin ngide apa ya kayaknya saya butuh belajar ini yang seru kayaknya akhirnya di proof bagian judul yang ini sama sama Kang Sis kalau nggak salah atau sama teman-teman eh leadernya Citkom. Tuh. Oke, tadi udah dikenalin ya, jadi mungkin saya nggak perlu. Wih, kenapa yang nggak jalan nih? Jadi gantian saya yang kenalan, tapi kenalannya via via ini dulu, via apa namanya, kuesioner. Teman-teman bisa buka ke sini Kuisis, kuesionernya. kuisis. Kuisis. Yang murah-murah aja. Selido bayar soalnya. Eh, bentar. Udah pada masuk ya? Yang lain pada masih bisa pada masuk nggak? Saya keburu start duluan tadi. Bisa Cuma masuk. 9 orang nih. Masih bisa masuk lagi nggak? Atau mungkin saya restart dulu kali, biar yang lain bisa masuk lebih banyak. Oh, Boleh bisa rasa masuk deh. lebih banyak ya. Ini orangnya masih bisa bisa masuk nyusul ya. That was quick. Other are still answering. Yang lain masih menjawab. Oke. Sambil saya tunggu, saya share screen bagian itunya juga deh. Pindahin di satu tab aja kali ya. Ada 17 orang nih. Ini pembicaranya dari US, nggak pakai bahasa Inggris kan? Aduh, di sini udah pegel pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja deh. Nanti kalau jelimet kadang-kadang jadi bahasa Inggris lagi, Kang. Oke, Mangga. Ini, wah, lumayan rata ya. Ada yang sas juga nih. Mangga, yang lain bisa masuk lagi. Nggak usah masukin nama atau nama PT-nya ya. Ini anonim aja. Ada yang minta link ya, Kang Rey? Sini. Oh, oke. Linknya bisa ke sini, Kang. Ke Join Copy My aja. Quiz. Oh, iya, copy ke grup. Ke grup ke Zoom. Oke.
Copy link terus ke Zoom ya. Mangga. Wah, ada berapa orang nih di Zoom nih? Ada 36 orang. Sok, sok. Sampai 30 lah ya, kita tungguin ya. Biar biar tahu nih. Mungkin Kang Sis ada datanya ya di Citcom ada berapa banyak yang IT service, terus yang Ya, jualan produk. sudah ada di itu Kak Irfan Arkamaya sekarang di GA. Oh, oke oke. Ada database-nya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ini bagian sensitifnya nih. Hopefully makanya nggak usah pakai nama, anonim aja, biar teman-teman bebas. Yang penting kita saling tahu. Kenapa saya nanya ini? 2 bulan lalu ya, atau ya bulan lalu waktu Desember saya ngobrol sama Kang Sis. Kayaknya kita perlu sharing nih, biar tahu situasi kiri kanan atas bawah gitu ya. Dan kalau lagi ada yang jatuh, nggak jatuh sendirian. Kalau ada yang besar gitu ya, bisa saling bagi-bagi gitu kan. Hopefully eh, berasa jadi komunitasnya gitu. Kalau kita kita bisa saling sharing, terus bisa saling sharing beban juga ya, nggak cuma sharing happiness. Biar bisa Wah, sedih seru seru. bersama-sama gitu kan ya. Sedih sedih bersama-sama. Kalau sedih nggak sedih-sedih banget ya, karena ada temen. Tapi Wah ini, kayaknya ini bagus meningkat wajar. Oh, ada juga menurun signifikan. Waktu itu hampir sama uh, dengan meningkat wajar ya. mm-mm. Ternyata Ya Kalau sih, Kak soalnya Agus online tuh sangat lagi. meningkat karena beliau tuh bisa umroh setahun 4 kali Kak Reng. Masya Allah, doakan oh amin, amin, masya amin. Allah. Ini kayaknya yang ada di 2 orang di situ kan. Iya betul. Ya lah. Nih nanti datanya pas sudah selesai, hopefully dia datanya real ya, bukan ini. Jadi bisa kita publish jadi kayak data apa ya, publikasinya Citkom nih, buat dikasih ke Kemenaker kayak apa kayak biar kita dapat insentif apa gitu. Ini nih, Dari insentif. biar nggak makan siang gratis doang. Es. Oke, Oh, samplingnya kurang 27. banyak ini kalau dikasih. Eh, kurang banyak. Harus lebih banyak lagi ya pesertanya ya Kang ya. Iya, minimal 100 lah data sampling baru Ah, itu bisa dikasihin. ah, ah. Paling nggak ini buat tugas akhir saya nih Pak Pasri. Oke, udah Hadiahnya umroh nih, 28. bagus nih. Maju kita ya. Ini penjualan. Selanjutnya profit. Ada yang jualannya nambah, profitnya berkurang. Ada. Ya, ini Apa bukan. pakai musik aja biar biar asik ya. Iya betul betul. Betul. White. Bener whiting kan? Masalahnya yang tutup Kang Reng nggak ikutan acara ini Kang Reng. Aduh, iya ya. Ya udah. Yang udah nggak di Fitkom itu kan udah tuh. Tutupnya tapi gara-gara ini passion aja kan? Iya Atau ada banyak atau kasus. tutup gara-gara menurun signifikan juga? Ada juga. Mantap. Alhamdulillah Citkom sehat-sehat nih. Wah, employee terlambat.
Ini mikir ini gitu isinya nih. Deg-degan ya ngisinya sendiri. Atau mikir karena belum tahu angkanya? Lihat Odo dulu. Wah, iklan terselubung nih. Kena hak siar. Ya, untuk yang butuh Odo itu Kang Kids ready kayaknya. Wah, kita juga dipikirin sama ini Kang Andi. Mantap. Oke, lanjut. Wah, orangnya Oke, nambah ya. next. Next ya. Ini Jadi kamu berasa tuh lagi sekarang. kuis mahasiswa nih. Oke, apa makna growth yang paling Salah gua relevan tulis. buat teman-teman? Wah, kejar-kejaran nih. Yang ini mudah kayak jawabannya nih. Profit. Jelas ya, clear ya. Clear winner ya. Ada satu nih yang jumlah klien atau user. Hah? Lanjut, Gak penting teman-teman. gitu. Oke, lanjut ya. Udah kelihatan yang menang siapa. Nah, ini pertanyaan yang nyambung sama materi sebenarnya. Harusnya ini apa yakin apa banyak berdoa gitu. Iya. Udahlah biar biar positif thinking lah, sangat yakin aja lah. Yo, Dan positif Alhamdulillah semua banyak Kang yang Rin. yakin nih. Kita Kenapa? sangat positif Positif Kang semua. Rin. Betul, betul. Ini mantap ini. Ini Keren, memang keren. Kitkom tuh kayak gitu harus positif thinking. Betul, betul. Next Kang Rin, ini Kalau udah pasti kayak gini menangnya. jadi berasa kan, wah ini harus bisa nih tahun ini nih. Tuh tawakal tuh katanya tawakal Allah. Oke, Insya Allah. angkanya udah 26 juga nih. Lanjut ya, Ya lanjut. udah clear winner. Satu, dua. Selanjutnya, Iya, yakin. tiga. Nah, Waduh. Wah, ini Waduh, ini ketik aja nggak nih. boleh karena nyebut nama nggak boleh ini. Oh iya, ya, harusnya ERP aja, nggak boleh Ondo. Iya, nah, ini iklan terselubung berarti. Iya, dan karena warnanya Citkom udah Nih, sama gitu. mentang-mentang GIS nih. jualan Odo nih disebutin juga namanya. Enggak jualan Ondo. Bisa ada IRT curiga nih gua. Eh, WordPress juga boleh loh, WordPress. Nah, udah beda tuh terus lagi banyak banyak drama dia. Tapi untuk retail gede WordPress. Masih Wih, ada cuan di saya juga marketing. dengan WordPress. Masih 20% Heeh. dari pendapatan. Ya, Di sini tapi di sini banyak ini kalau loh, dari kecil. WordPress sama Shopify. Masih WordPress, aku soalnya WordPress bisa dibongkar. Jadi kayak punya engine sendiri, jadiin platform. Yes, dulu juga begitu juga. Kan dulu awal apa? Awal yang mempresentasikan gitu kan gua kan di WordCamp cie. Sombong. Ini ada jualan fashion ini, jangan ada Pak Galaxy di sini. Ada Galaxy nggak? Fashion. Harusnya ada deh. Nggak ada Galaxy. AI paling gede nih kayaknya nih. Banyak yang Iya. bilang AI jadi sumber growth ya. Tujuh semua ya. AI sama ERP sama cyber security. Nah, tapi IOT juga kayaknya lucu. Apa? Oke,
IOT kayaknya naik Oke, juga. IOT, ISP, AI, IOT, cyber security. Tapi emang case-nya IoT. karena ransomware itu kayak cyber security makin naik ya. Kalau di pemerintah kemarin kan jebol-jebol RIA gitu kan. Tuh. Cyber security lagi naik daun sih. Ya. Ini passion, ini Galaxy bukan? Ada nggak? Nggak Tuh ada. pajak tuh, pajak. Nah itu sebenarnya salah satu pendapatan sumber growth bener. Pak, Pak aja. Makin aneh-aneh di Indonesia nih pajak ya. Oke, next. Gak ada yang mau jadi vendor makan siang gratis nih. Oke. Itu banyak dosanya. AI, ERP, IT outsourcing. Oke. Kelihatan ya mana yang bakal rame. Lanjut, lanjut. Wah, ya pilihan lagi. Up to ya. Nggak mesti semuanya kok. Satu juga boleh. Apa halangan terbesar buat grow di 2025? Kalau nggak ada di sini, nanti nextnya pertanyaannya yang lain. Kalau nggak ada di 5 pilihan ini. Tapi hati sedekah. Tuh, ada. Pak Adi, saya dapat order bikin sistem untuk dapur makan siang gratis. Selama angkanya cocok, Oh, bisa lanjut gitu Pak Adi. Oke, kita pasti ekonomi. tuh. Pasti ada, Pak Adi. Budget nasional soalnya. Budget Prabowo, makanya PSN. Prabowo yang katanya duitnya masih duit Prabowo. Oke. Kayaknya udah pada masuk nih. Oke. Lanjut ya. Ya, Ternyata halangan terbesarnya adalah eksternal kan. Ketidakpastian yes. ekonomi. Yang Sama kedua kesulitan mendapat itu, klien baru. yang kedua halangan terbesarnya kehilangan klien yang existing ya. Ini ada dua. Yang satu klien yang lamanya berkurang atau hilang. Yang ketiga itu nggak dapat, susah dapat klien baru. Oke, Thailand udah paling terakhir nih. Udah nggak masalah Thailandnya. Karena Sebenarnya masih lagi masalah sih banyak harusnya ya. diobral. Oh ya, obral. Obral teknis, orang teknis diobral. Apa itu? Oh, oke. Ini kalau Analis ada, lainnya. kalau nggak ada juga kita bisa skip. Oh, Nggak ada kayaknya ya. Masuk di 45 tadi ya. jalan. Sok, kalau mau nulis dulu boleh, boleh. Invasi IT Tiongkok. Wah, seru nih, seru. Perlu nih. Hadirnya AI. Hadirnya AI itu tantangan apa peluang ya? Ya. Tantangan bisnis lainnya sitcom. Government rest. Kayaknya dari 10 tahun terakhir governmentnya rese kan? Alah, lapor pajak, pungli. Oh, perusahaan IT bisa kena pungli juga ya ternyata. Kirain cuma kayak perusahaan logistik yang nganter-nganter barang gitu. Vendor besar. Good sales force. Apa nih good sales force nih? Tim. Sebenarnya kayak tim ini deh. Tim kayak marketing, brand, dan lain-lain. Oh, oke, oke. Sales ya. Berarti tantangannya nggak punya sales team yang oke ya Ya, berarti ya. itu problem banyak banyak apa banyak vendor saat ini. Ah, berarti Kalau nyambung banting sama harga tadi. kayaknya, kalau banting harganya mungkin kolamnya kurang cocok kali ya Kang Rey. Hubungannya sama Harga, betul, sales betul. force juga ya. Perang gaji Kitcom itu startup. masalahnya. Tantangan bisnisnya Kitcom. Ada Kitcom jadi masalah.
Sis. Gimana Oke, nih? next. Next ya. Ya, terakhir ya. Oke. Ini terakhir. Satu aja kalau ini. Yang tadi tiga, kalau ini satu. Ini bisa tebak sih sebenarnya. Yang kiri pasti penjualan. Mm-mm. Berarti yang perlu kita lakuin sebenarnya yang dulu kita bahas nih, Bang Agus. Iya. Sebenarnya kemarin sempat Sales juga training. ngobrol. Heeh. Ada yang ready untuk menyiapkan sales force ya, sales team ya. Tapi kan ya lagi sih. Dan kemarin sempat juga Kang Rey kita ngomong, kayaknya kita perlu ngadain acara tentang sales ya, gimana sih sales itu dan lain-lain. Yang Hmm. jagoan sales salah satunya Kang Irfan, punya perusahaan banyak dia dan punya banyak klien. Irfan Nah, itu tuh. Arsandi. Wah, langsung hilang. Langsung hilang ini. Oke, Oke, sip. siap. Ada. Itu Duduk yang terakhir, kantor. teman-teman semua. Nanti saya publish ya hasilnya ya di Cheatcom. Gimana N-nya nih? N question. Masa Allah udah 41 orang ya. Masa Allah, cakep ini. Siap, Oke, ini kayak seru nih Mbak Kawan. Lanjut Kang Rey, silakan. kita ke sini ya. Masuk ya? Masuk. Oke, sip. Jadi thank you teman-teman udah ikutan di kuis tadi ya, survei, jadi bisa tahu nih. Berarti sentimennya positif semua di tahun 2025. Alhamdulillah yakin semua. Dan tadi 2024-nya mungkin agak beragam ya. Ada yang turun signifikan sama naik wajar gitu ya. Agak sama tadi kalau nggak salah hasilnya. Kalau yakin itu kan dari emang diajarkan untuk yakin gitu. Baru awal Ya tahun. harus yakin Nanti, seyakin-yakinnya. nanti akhir tahun baru ngomong. Yakin nggak tahu deh. Iya. Tapi mungkin juga benar ya, karena di sini banyak kan namanya C level ya. Kalau C level udah nggak yakin, gimana anak buahnya gitu kan, gimana Iya, karyawan-karyawannya. Jadi harus sudahlah yakin. selesai aja lah. Jadi mentality CEO semua nih berarti, mentality owner semua, bagus begitu. Oke, sebenarnya tadi Bang Agus sempat nanya ya, ini nanti bisa buat startup juga, buat startup. Kalau saya fokusnya di IT service bahannya, jadi sebagian bahan yang saya bahas di sini dari beberapa riset dan beberapa publikasi di professional service ya. Jadi professional service itu sebenarnya bukan IT doang, tapi salah satu yang paling besar sekarang IT. Ada lawyer juga, ada dokter juga termasuk, ada apa namanya akuntan publik atau advisor misalnya buat service itu juga. Tapi jadi di sini key assumption yang saya bahas IT service itu bukan startup, jadi kita skip bagian product market fit atau lean canvas atau bisnis model canvas ya, karena itu bagian materi eh, grup lain mungkin, grup lain, entah startup Bandung atau 1000 startup gitu. Kalau ini Fitcom saya yakin banyaknya IT service. Oke, ini tadi ada banyak ya 2024 ada banyak yang beragam zigzag pasca COVID tadi Bang Agus sempat bilang 2021 2022 ada yang mencapai puncaknya terus sempat turun drastis. Jadi kita lihat di 2020 ke 2021 sampai 2022 itu banyak yang dapat dapat pendapatan atau peningkatan secara signifikan. Terus 2023-nya sama 2024-nya itu agak turun gitu ya. Kenapa bisa gitu? Karena grafik yang di kanan ini grafiknya saya, jadi grafik perusahaan saya. Jadi kelihatan tuh 2020, 2021, 2022 naik, pas 2024 agak turun. Jadi 2 tahun terakhir kita agak turun. Dan ternyata di global juga sama. Jadi perusahaan-perusahaan IT service global itu juga pada turun. Kayak di sini dibilangnya Accenture, Capgemini, Infosys itu di 2023 kemarin itu pada turun. Jadi
kebetulan ke US ya, nyari di sini nyari pengalaman biar bisa kerja part time atau internship gitu sama perusahaan-perusahaan ini. Ternyata mereka pada hiring freeze juga dan nggak banyak yang bisa nerima internship di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi malah nggak dapat opportunity window buat buat magang di sana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin eh akhir tahun kemarin Accenture udah ngeluarin publikasi ya, dan mereka bilang bahwa di kuartal terakhir mereka naiknya lumayan lumayan oke, ada 11%-an mereka naik di Amerika, sama hampir di semua lini industri yang mereka kuasain itu naik dari 6 sampai 12% gitu. Di kuartal sebelumnya itu mereka cukup turun cukup dalam, ada yang turun 7%, ada yang turun 10%. Jadi itu bisa dilihat di kuartal sebelum di laporan Accenture di kuartal sebelumnya gitu. Nah, yang mau saya bahas, jadi misalnya buat teman-teman yang growth-nya agak turun gitu ya. Kalau untuk tadi yang growth-nya udah bagus, uh, congrats, selamat, dan yakin juga untuk tahun 2025 pasti akan lebih bagus. Kalau ini sebenarnya agak curhat sedikit ya. Ketika growth stall sebenarnya ada beberapa. Kalau menurut paper dari Harvard itu eh, ada dua tipe ya. Yang satu eksternal, yang satu within management control. Within management control ini tunjukin sama yang di sorry. Pennya saya nyalain deh. Ini biar kelihatan ya. Yang di sini tuh yang within management control, yang ini eksternal. Berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kayak COVID, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Toh COVID udah kejadian. Atau tiba-tiba COVID-nya udah diangkat gitu ya. Terus ternyata ketika COVID-nya udah nggak nggak berdampak itu lagi, dan orang-orang udah mulai yang tadinya budget-budget marketing ditaruh di budget-budget IT service semua gitu ya. Kita ngerasain tahun 2021 2022 itu budget kita dapat banyak budget IT karena mereka nggak bisa spending di mana-mana ya kecuali di spending di IT gitu ya. Jadi kita dapat peningkatan signifikan tuh di awal-awal tahun COVID itu. Terus 2023 orang udah kebiasa lagi, oh udah bisa nonton di bioskop nih, udah bisa jalan-jalan ke mall. Ya udahlah, marketing budget offline balikin lagi. Jadi yang tadinya budget IT ditaruh di IT, ditaruh lagi di physical world gitu. Itu mungkin bisa ditaruh di eksternal faktor gitu ya. Tapi ternyata hampir ini cuma berapa ya? Cuma kayak satu kayak belasan persen di sini. 80-an persen itu within management control atau within kontrol kita ya. Dan yang paling sering kejadian kalau menurut paper ini itu adalah ketika kita tidak bisa mempertahankan posisi premiumnya gitu ya. Posisi premiumnya itu gimana? Misalnya tadinya kita bisa jualan Mendes misalnya. Tadinya kita bisa jualan Mendes harganya 2,5 juta. Lama-lama ke sini karena perang harga, tadi ada yang nulis perang harga, akhirnya kita jadi nggak bisa ngejual lagi Mendesnya 2,5 juta. Makin jadi banyak layanan kita jadi lebih ke komoditas instead of spesialis gitu. Jadi itu alasan pertama biasanya. Terus alasan kedua, ini gagal pindah gitu ya, gagal pindah ke inovasi baru. Inovasi baru. Jadi misalnya harusnya kita udah kayak AI nih. Kita udah kayak AI, tapi ternyata kita batal jadi kayak AI. Atau dulu zaman mungkin kalau masih diingatan kita kali ya, Nokia gitu ya. Sebenarnya Nokia udah awal dari smartphone, terus iOS launching, disusul sama Android. Nokia waktu itu sombong gitu ya. Mereka sebenarnya udah punya macam-macam inovasi, bahkan di awal-awal tuh touchscreen itu sebenarnya patennya Nokia malah di awal. Tapi mereka nggak bisa berinovasi bikin consumer phone yang emang bener-bener bagus dan kece juga, dan akhirnya mereka gagal. Itu innovation failure. Itu alasan kedua biasanya kenapa perusahaan gagal growth. Terus alasan ketiga ini yang lucu nih. Early core abandonment. Jadi mereka lupa sama core bisnisnya mereka dan akhirnya kehilangan identitas dan ya hilang gitu ya. Kalau di sini sih yang sering dibahas kayak perusahaan kayak apa ya, perusahaan
kayak airlines. Dulu ada perusahaan airlines namanya, aduh saya lupa. Tapi dia tadinya premium. Terus ketika Southwest itu LCC-nya ya kayak Air Asia atau Lion ya di sini kalau di Indonesia. Ketika mereka ada kompetitor yang ngeluarin LCC gitu ya, low cost carrier airlines, eh dia coba ikut-ikutan. Jadi akhirnya eh, core bisnis Hilang dia yang imunitas. yang emang bisnis bisnis penerbangan premium gitu ya, malah hilang gitu. Itu itu early core abandonment. Terus alasan keempat itu talent. Tapi ternyata kayaknya talent tadi nggak banyak isu ya di teman-teman. Cuma satu atau dua, nggak banyak. Oke, saya bahas dikit deh. Nah, tadi misalnya alasan pertama ini ya, premium position ke apa tadi? Kok jadi hilang nih? Turn off the pen. Oh ya, pokoknya dia kehilangan posisi premiumnya gitu. Nah, ternyata buat profesional IT atau IT service itu ada ada spektrumnya, teman-teman. Spektrumnya gimana? Spektrumnya waktu awal-awal misalnya ya, dulu eh, ada Bang Agus di sini ya. Dulu Bang Agus jagonya WordPress. Gitu, jagonya WordPress. Semua orang mencari developer WordPress. Terus tahun 2000 berapa Bang Agus ya? WordPress mulai memudar. Sekitar kayaknya Tahun sih di du- 2000 setelah COVID aja sih dulu. Oh, sebelum COVID masih rame ya? Cukup cukup rame masih karena kan lagi pas lagi apa? Lagi ini kan karena butuh website cepat ya waktu COVID ya. Butuh apa? Butuh hal-hal kayak gitu. Nah, di 2020 ya pasti pas setelah COVID ya. Setelah COVID Hmm, beres ya. yes. Oke. Tapi dulu eh spesialis yang bisa WordPress mungkin nggak banyak ya. Kayaknya dulu Ya, saya nggak banyak. mampir ke kantornya ICL tuh, udah pokoknya ICL tuh dewanya WordPress dulu gitu. Tahun 2000 Gits misalnya mulai tahun 2008 kita kita agak branding dikit jadi mobile mobile developer gitu ya, mobile developer expert. Dan waktu itu ya nggak banyak, paling Git sama Daycode, terus ada Radia Labs mungkin ya, dan teman-teman mobile lainnya yang waktu itu riding the wave pertama. Nah, biasanya ketika kita launching nih IT service pertama, biasanya kita tuh entah ada di rocket science atau di gray hair. Artinya tuh kita paling jago di bidang tersebut, gitu. Tapi lama-kelamaan ketika makin banyak orang yang bisa, itu makin lama makin ke sini, makin ke kiri, makin ke kiri. Jadi ketika makin ke kiri, orang makin banyak, terus mungkin kita juga ngerekrut orang makin banyak ya. Kita jadi prosedural. Jadi yang tadinya kita kalau ada project itu main kreativitas, oh harus begini nih. Pokoknya ketika ada project masuk, kita harus sekeren mungkin, ngedesainnya harus keren mungkin, ngodingnya harus sebagus mungkin, engineeringnya harus secanggih mungkin, gitu ya. Kita dulu, saya ingat sih dulu agak agak rocket scientist ya. Jadi kita benar-benar datang ke klien, eh, kita benar-benar tailor gitu solusinya. Tapi makin ke sini udah mulai kebayang nih. Harusnya kita udah punya proses, harusnya udah punya standarisasi segala macam. Akhirnya kita jadi prosedural gitu. Tapi lama-lama makin lama ya makin banyak orang yang bisa di situ dan akhirnya jadi perang harga. Akhirnya yang tadinya saya nggak tahu dulu WordPress harganya berapa, tapi waktu di mobile kita sempat riding the wave yang harga harga Mendes mobile developer itu bisa sampai 2,5 juta atau bahkan 3 juta gitu ya. Tapi sekarang mobile developer udah mungkin 1,5 juta udah susah juga jualnya kali ya. Gitu. Karena saking banyaknya orang yang bisa mobile dev gitu. Nextnya apa? Mungkin AI dev. Tahun 2018 yang rame blockchain developer yang katanya bisa sampai 30 juta juga harga developernya gitu. Nah, jadi buat buat professional service atau IT service itu biasanya ngalamin bukan pemudaran ya, transisi. Yang tadinya kita paling jago dan kita jadi spesialis, tapi lama-lama teman-teman kita makin banyak karena industrinya juga bertumbuh ya. Industrinya juga bertumbuh, lama-lama kita jadi butuh prosedur supaya kita bisa keep up sama profit kita gitu ya. Kalau tiap klien kita ulang lagi kerjaannya, lama-lama nggak profit-profit gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin prosedur, kita bikin standarisasi
Tapi juga makin lama, makin orang-orang yang makin banyak jadi komoditas gitu ya. Kalau di sini makin ke kanan sebenarnya marginnya makin tinggi, rate-nya juga makin tinggi. Kalau ke kalau makin ke kiri itu kita butuh utilization ya. Jadi ini agak kejam tapi mungkin kalau didengar sama karyawan-karyawan. Tapi makin kita jadi komoditas, kita makin dituntut untuk man hours-nya optimal, ya kan? Jadi di Buru base, beberapa buru. apa buru base, yes Nah, benar-benar. Karena udah tersandarisasi, udah apa namanya? pasti jadi. Satu udah jadi komoditas dan udah tersandarisasi. Kita udah jadi punya ekspektasi, bikin login harusnya 1 jam udah jadi gitu misalnya kan, kayak gitu. Jadi kita makin fokusin sama utilization. Terus ada leverage. Leverage itu maksudnya gimana? Jadi di consulting gede yang pelajarin itu biasanya kecampur ya. Justru margin margin ketika ada yang bentuknya project nih ya, bukan manpower outsourcing gitu ya, bentuknya project, mereka bisa ngecas gede itu satu konsultan seniornya. Terus yang sisanya junior-junior mungkin bukan lulusan, bahkan eh, internship yang ada di perusahaan itu. Misalnya di sini banyak anak-anak MBA yang daftar ke consulting. Ya kalau nggak dapat MBB ya McKinsey, Bain, BCG, mungkin ke Tier 2 consultingnya ya, kayak gitu. Dan itu mereka kan mereka sebenarnya udah gajinya udah gede ya, anak-anak yang bisa masuk ke consulting itu gajinya bisa sampai berapa ya? Mungkin di sini hourly-nya bisa 75 sampai $100 per hour gitu ya. 75 sampai 75 sampai 150 per hour. Internship loh, internship. Nah, tapi senior-seniornya itu bisa sampai 500 bahkan $1.000 per hour ngecas ke kliennya gitu. Tapi ternyata leverage-nya, maksudnya leverage, ternyata marginnya lebih gede daripada dari yang mereka dapetin dari yang si junior-junior internship ini. Karena gajinya si partner-partnernya juga gede gitu. Jadi leverage-nya justru lebih tinggi ke arah yang junior-junior. Ini agak lucu gitu. Terus ada tantangan lain juga. Tantangan lainnya adalah di sini makin banyak ketika kita makin ke komoditas, klien juga hiring sendiri gitu. Klien juga hiring sendiri. Jadi kita lihat di sini nih, makin di sini kelihatan trennya ya. Misalnya kayak bikin website, dari tahun ke tahun ini makin naik nih. Porsi porsi kerjaan itu di handle sama in-house. Dan trennya more in-house gitu ya. Bikin UX, more in-house. Ini datanya kebetulan cuma sampai 2023, saya belum dapat data 2024-nya. Terus bikin konten, makin banyak in-house. Yang susah-susah ini masih nyampur ya. Misalnya bikin insight. Jadi kalau teman-teman yang punya keahlian di data analytics, data science, ini masih masih mix nih kesempatannya gitu. Atau bikin produk digital ya, bikin aplikasi. Ini ada dua ya, yang di sini agak stable, tapi di sini bikin mobile mobile apps makin banyak in-house juga. Jadi kita lihat karena makin banyak yang bisa, akhirnya klien juga jadi makin banyak in-house. Artinya apa? Yang project, yang model bisnisnya awal-awal project kita dibayar per project deliverable atau project kontrak. Sekarang klien, mungkin teman-teman, saya juga validasi nih. Kalau di kami kebetulan kelihatannya makin banyak kontrak yang per orang gitu ya. Jadi yang tadinya, oh saya butuh bikin aplikasi nih, let's say 500 juta, jebret, saya nggak ada PM, ada QA, ada developernya pasti, ada tester dan segala macam. Terus kita makin ke sini makin melihat bahwa, oh saya nggak butuh PM-nya lagi, saya cuma butuh Android 2 gitu. Jadi yang lain-lain tuh udah makin makin banyak yang in-house-nya. Itu. Terus alasan kedua tadi ya, innovate versus sales. Mungkin di sini nggak banyak gitu, tapi lebih ke buat perusahaan-perusahaan gede, biasanya bottleneck buat buat inovasi adalah kita takut karena kehilangan cash cow ya, misalnya. Misalnya gini, eh contoh deh, contoh misalnya, ini misalnya di Gits, kita revenue-nya banyak dari bikin aplikasi e-commerce natif.
Terus kita dengan adanya AI low code, kita mesti inovasi nih, inovasi. Kita mesti inovasi. Terus kita dihadapin sama persimpangan jalan. Kira-kira dari tim kita, misalnya tim kita ada 50 orang yang jago natif. Kita buat supaya ada orang yang jago ke low code atau jago AI, kita antara foundernya yang mesti ekspor, jadi pionir untuk ekspor pertama, atau kita convert satu orang, dua orang, tiga orang untuk inovasi di tempat barunya ini, gitu ya. Tapi belum tentu semuanya mau, atau belum tentu foundernya mau, karena ada ketakutan. Wah, ini cash cow kita nih. Kalau kalau kita ambil orangnya ke sini, nanti nggak ada yang ngerjain project yang itu, gitu ya. Padahal project Android natif itu paling paling gede nih duitnya sekarang, gitu. Jadi itu juga jadi salah satu bottleneck untuk growth ya. Gagal berinovasi karena dituntut sama sales. Contoh lain ya, misalnya apa ya? Misalnya di sini iPhone deh ya. iPhone terkenal karena dia dia rutin, dia punya disiplin untuk selalu berinovasi gitu. Bahkan di sini mereka udah nebak nih, iPhone tuh udah bakal turun salesnya. Jadi mereka udah harus inovasi entah kemana ke sekarang Apple Vision ya yang terakhir ya, kayak gitu. Nah, ini eh, kesalahan yang ketiga tadi, kenapa gagal growth itu not defining the core. Jadi lagi seru-serunya berinovasi, mereka diambil market share-nya. Jadi mungkin kalau cerita Apple, balik lagi Apple lagi seru-seru bikin bikin apa namanya, bikin Apple Vision atau iPhone, terus tiba-tiba MacBook-nya turun gitu ya. Jadi gagal defending the core. Atau kalau di contoh yang berhasil menurut saya itu Bluebird ya, Bluebird versus Gojek. Kita mungkin awal-awal Gojek tumbuh terus ngeliat, wah Bluebird bakal ini nih, bakal runtuh nih, Express bakal runtuh karena ada disrupsi segala macam. Tapi dia berhasil defend the core, jadi dia nggak bener-bener ngalah gitu ya sama Gojek, malah dia langsung reach out, invest ke Gojek, invest ke startup tersebut, dan dia belajar dari Gojek, malah malah kolaborasi ya kalau nggak salah di tahun berapa ya, tahun 2014 2015 kita lihat Bluebird yang tadinya menolak buat kolaborasi, akhirnya ayo udah deh, saya juga masuk di Gojek kayak gitu, bisa order via Gojek, akhirnya jadi jadi kolaborasi dan akhirnya mereka bisa defend the core. Atau yang gagal, misalnya yang gagal itu menurut saya ya, ini punten buat teman-teman yang ini, tapi menurut saya nih yang gagal tuh Tokopedia misalnya, atau yang kemarin baru kejadian ya. Bukalapak, Bukalapak. Tapi paling berasa Tokopedia sih. Tokopedia market leader selama beberapa tahun, terus tiba-tiba tahun 2000 berapa, tahun 2016 ya, 2017 Shopee masuk. TikTok kan baru 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 tahun lalu kan, baru 2 tahun terakhir. Tapi 2017 2018 Shopee nggak tahu nih pemain baru dari mana-mana, tahu-tahu nyalip jadi langsung jadi market leader pertama ngalahin Tokopedia gitu. Jadi itu eh ya itu mungkin kegagalan defending the core, tapi juga susah ya buat defendnya karena butuh banyak duit ngelawan ngelawan Shopee juga. Tuh. Tapi cerita paling seru yang saya dapat dari mentor saya itu mie sedap lawan mie goreng. Jadi dulu mungkin ada pernah dengar cerita ini. Mie kita tahu lah ya, paling gede market market leadernya atau market share-nya itu Indomie gitu ya. Tapi tahun 2000-an awal mie sedap masuk. Itu kan mie sedap langsung harganya berapa gitu ya. Mie Indomie waktu itu Rp800, mie sedap bisa kasih 400 sampai 500. Itu mereka perang harga. Terus diceritainnya dulu waktu awal-awal mereka kayak ya udahlah ini apa namanya, ini kayak pendatang baru nggak apa-apa lah, mereka ambil market share ya segala macam. Terus makin lama makin makin mengancam nih, makin mengancam dan akhirnya ada CEO, si ganti CEO siapa ya, saya lupa, dan CEO itu terkenal gara-gara ini. eh dia 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 akhirnya defendnya ke sana gimana? Dia datang ke warung-warungnya dia,
Dia datang semua distributornya mereka. Terus ini saya nggak tahu beneran apa, tapi diceritain mentor saya. Dia dia minta ke semua partnernya, semua mitranya dia bilang, kalian kan udah dapat cuan nih selama puluhan tahun dari Indomie. Eh, Bisa nggak ikut saya perang lawan mie sedap gitu? Akan berkurang marginnya kalian, akan berkurang segala macam, tapi ini penting supaya Indomie masih ada gitu. Akhirnya dia defend, akhirnya disalib tuh. Indomie waktu itu bisa bisa nawarin harga yang sama dengan mie sedap, dan akhirnya instead of mengalah gitu ya di harga murah, ternyata Indomie bisa bisa tetap defending the core walaupun agak berdarah-darah, tapi dia minta ke semua supply chain-nya dia untuk ikutan perang sama sama mereka gitu. So itu cerita yang apa namanya, cerita yang ke ke ini ya, buat saya sangat memorable karena banyak kan yang kejadian. Mungkin di sekarang ada Le Minerale versus Aqua misalnya kayak gitu. Dan kita pengennya kayak, oh, brand kita nggak semurah itu, nggak semurahan itu. Tapi sebenarnya itu tentang defending the core. Kalau di kuliah ada namanya sistem dynamics, atau bukan sistem dynamics nih, ada game teori yang kita bisa bisa kita mesti tahu nih em, kompetitor langkahnya bakal kayak gimana, sehingga kita harus siapin siapin defense defense strateginya kayak gimana. Gitu. Oke, yang terakhir, ini lebih ke talent, atau mungkin saya bilang dan relate banget karena disindir sama profesor saya. Founder itu, jadi perusahaan ini kayaknya dulu Bang Agus pernah cerita juga ya. Jadi perusahaan itu ada beberapa stage kan ya. Stage stage startup, stage survival, terus stabilisasi, akhirnya profitable atau take off dan maturity gitu ya. Eh, ini yang merah ini adalah kemampuan si foundernya. Kemampuan foundernya. Jadi emang di awal-awal tuh semuanya tentang founder. Jadi kalau di awal-awal udah ngomongin autopilot, ke laut aja, gitu ya. Jadi kalau di awal-awal udah ngomongin awal-awal tuh bisa 7 sampai 10 tahun bisa jadi. Sudah langsung Eh, autopilot ya. jadi kalau di awal udah ngomong autopilot, ntar dulu deh, bahaya gitu. Jadi di awal-awal tuh pasti tentang founder ability, kemampuan founder, entah itu buat meyakinkan tim, buat meyakinkan customer, buat deliver produk, harus ada di situ. Jadi terus makin lama itu makin ke arah delegasi kan. Jadi kemampuan founder untuk ngelakuin sendiri nih, hands on ngerjain. Tapi makin makin dia tumbuh, dia harus bisa mengebangun sistem, harus bisa masuk ke mekanisme delegasi ke timnya. Jadi kita lihat di sini nih persimpangannya. Jadi ketika udah masuk ke stage 4, dia baru dituntut untuk bisa mendelegasikan sesuatu gitu. Tapi ketika dia bisa mendelegasikan sesuatu, ada nggak timnya yang bisa didelegasiin gitu ya. Ini juga perlu jadi apa namanya, jadi catatan. Dan kebanyakan ternyata, walaupun ini nggak di backup sama sama paper yang ada datanya ya, tapi berdasarkan pengamatan profesor saya waktu itu, lebih kayak ketika ada di stage ini nih, ada di stage ini, ada di stage yang kedua, ketiga, founder tuh ngerasa bosen. Dan saya juga ngerasa bosen. Karena, udah 5 tahun nih kayak gini, masih aja ngerjain project, masih aja ngoding, masih aja komplain-komplain klien kayak gini-gini aja gitu kan. Marah-marahnya klien ya 15 tahun gitu sih, marah-marahnya klien kayak gitu-gitu juga, nggak ada bedanya gitu ya. Mungkin bedanya angkanya doang nih. Dealnya tadinya berapa ratus juta, sekarang nambah lagi berapa ratus juta gitu. So biasanya di stage ini, instead of ngebangun sistem atau ini, orang jadi ngerasa bosan dan jadinya ngulang lagi. Saya pengen AI nih misalnya yang rame nih. Pengen AI. Jadi instead of dia membuat otaknya itu dibikin lebih repeatable, tapi udah keburu bosan duluan, dan akhirnya pindah pindah ke hal yang baru. Tadi in the name of innovation ya, in the name of innovation. Kadang-kadang alasannya supaya inovasi. Tapi ketika dia pindah ke yang baru,
sistem di model bisnis yang lama ini belum jalan gitu. Jadi akhirnya uh, instead of ini persimpangannya kejadian, balik lagi ke stage awal, ke stage conception karena dia bikin hal yang baru gitu. Itu jadi udah masuk ke stage 4, stage 5 gitu ya, take off. Tapi karena bosen, karena karena ya mungkin ada new shiny thing, shiny object di luar sana yang bikin kita tertarik dan akhirnya lupa bahwa kita harus ngebangun ngebangun sistem, ngebangun operasional, justru ngebangun autopilotnya di situ justru itu. Tapi udah keburu pindah ke yang lain. Jadi itu biasanya halangan growth. Nah, itu sampai sini sambil diskusi kali ya kalau ada yang mau nanya, mau nggak? Udah jam 9 tahu-tahu. Oke, yang langsung pengen nanya-nanya silakan Kang Rid, boleh Kang Rid kalau misalnya mau apa ngasih obrolan, tapi kayaknya masih ada yang mau ditambahin nggak Kang Rid? Masih. Tapi Oke, lanjut, ini lanjut, pertengahan dulu. Lanjut ya. lanjut. Kak Agus, saya mau tanya Kak Agus. Enggak, Oh, enggak. siap. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Kang Rey ya. Tapi saya pengen contoh yang real nih Kang Rey. Kalau depend dekornya di Gits itu bagaimana Kang Rey? Gimana? Depends dekornya untuk Gits sendiri. Kan tadi Kang Rey mencontohkan ada Indomie dengan mie sedap gitu ya. Nah kalau Gits sendiri bagaimana Kang Rey? Menghadapi kompetitor-kompetitor yang baru, terus menghadapi kalau kita kan mengenai Gits itu sebagai mobile developer begitu ya. Nah sekarang kan mobile developer itu udah sangat banyak sekali begitu ya. Nah gimana Hmm. cara Kang Rey mempertahankan posisinya? Kalau kita ngelihatnya malah yang di pertama tadi nih, Kang Sis. Mobile developer udah jadi komoditas. Jadi eh, apa? Bagian yang menjadi komoditas kita harus siap dengan model bisnis yang siap jadi komoditas juga. Itu nggak bisa lagi kita maksain harga project mobile developer itu let's say 500 juta. Udah harus pindah, udah harus tetap timnya harus ada karena itu masih ada legacy klien ya. Tapi ya itu bagian defend-nya. Tapi juga harus ada eh, strategi transisinya. Strategi transisinya sekarang core bisnis kita bukan mobile ternyata. Core bisnis kita adalah implementasi gitu. Klien datang ke kita karena kita ingin karena kliennya ingin dibangunin sistem yang baru atau minta mereka ingin adopsi sesuatu ya. Mereka minta adopsi e-commerce atau mobile yang sebelumnya nggak ada gitu. Kalau sekarang di kliennya juga udah ada, makanya akhirnya mereka jadinya pindah minta orang doang gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya instead of defending the core-nya lebih kayak gimana kita mengoptimisasi karyawan-karyawan yang ada di Gits dengan skillnya yang udah ada gitu ya. Karyawan Gits misalnya dari berapa orang ini 40%-nya itu skill set yang emang kita jualan dari dulu gitu ya, mobile apps development. Tapi sekarang mobile apps development-nya makin murah. Jadi kita udah harus ada transisinya. Itu sih, Kang. Nah, begitu harga makin murah kan gaji karyawan tidak bisa lebih murah kan? Betul, Gimana? betul. Makanya kalau harganya makin murah dan gaji karyawannya nggak bisa murah, pilihannya ada dua kan. Emang model bisnis sama sama offeringnya diganti. Model bisnisnya misalnya kayak gini. Yang tadinya kita biasa hmm, jualan paketan yang bisa dapat 500 juta sekali hit, profitnya 30%. Sekarang dengan orderan kayak gitu, ya kita jualnya ketengan kan. Dan marginnya lebih tipis, ya kan? Kalau ketengan. Dan kalau kita nggak siap sama kayak gitu, kan itu tuh jadi selalu jadi diskusi ya. Wah ini nih nggak untung, ngapain sih kita bisnis kayak gini? Nah itu kan jadi diskusi di manajemen tuh. Ngapain sih kita bisnis kayak gini nih? Tapi itu justru diskusi eh, yang penting dan jadi pilihan strategi kita. Kita masih mau defend nggak core kita? Kita masih mau lanjut nggak di bisnis itu? Atau kita totally transisi ke sini, semua orang yang skillnya Android kita lepas semua, kita totally pindah ke AI misalnya, kayak Berarti gitu. sekarang seperti halnya
Indomie menahan serangannya mie sedap gitu ya. Jual harga dengan seharga mie sedap gitu ya. Ya, tapi ada yang seru juga kan. Gimana Di gimana? Indomie kan akhirnya eh, ngeluarin bentuk klien produknya yang harganya bisa lebih mahal. Ya kan, ada mie goreng yang packagingnya lebih premium dan dia bisa di situ mungkin jualannya nggak sebanyak itu, tapi di situ dia tetap mempertahankan brandnya dan dia tetap bisa ngecas lebih untuk produknya. Hmm. Menarik, menarik, Ya Itu. kan menarik. kalau ngomong strategi itu banyak yang dilakukan mungkin dia dia menjual di harga rendah untuk mendapatkan eh, klien dan habis itu mungkin dia jual di harga tinggi untuk produk-produk lain mungkin akhirnya. Sebagai contoh mungkin kita menjual dari produk apa? Produk yang tadi mobilnya murah misalnya. Tapi sudah kenal mungkin jual konsultingnya yang mahal. Jadi kayak gitu kali ya. Iya, iya. Asal emang beneran bisa ya. Karena kadang-kadang ngaku doang consulting, tapi sebenarnya tenaganya masih kepala developer gitu. Kalau consulting Ya, udah nggak bisa pakai kepala developer doang gitu ya. yes, Udah benar-benar. harus ngomongin ngomongin klien, objektifnya apa, mau nambah user berapa, strategi marketingnya gimana gitu ya. Ya, setuju, setuju. Emang emang eh, konsepnya harus begitu. Kang Rih, gua tahan dulu pertanyaannya. Oke. Lanjut. Nanti pertanyaan dari Kang Sis kita akan compile lagi. Masih ada kan lanjutannya dari Vertigo tadi. Oke, siap, siap. Oke, silakan. Oke, sekarang kalau udah tahu challenge-nya, tinggal kemananya kan? Ya kemananya gitu ya. Tapi tadi udah banyak sih, udah sharing dan tadi keyword paling ini pasti AI ya. Semuanya all eyes on AI sekarang nih. Eh, Oke, nah ini again ini surveinya tahun 2023 oleh Soda. Soda itu kalau nggak salah apa ya, Asosiasi Digital Agency global ya. Ini jadi surveinya dilakuin ke global agency dan ini yang mereka dapetin. Ini menurut klien apa yang harus diimprove oleh vendor-vendor vendor-vendor atau apa namanya, vendor atau digital agensinya mereka. Ini yang mereka harapin itu agensinya berharap si kliennya berharap bahwa agensinya punya eh, stronger strategic leadership, artinya ya tadi mungkin nyambung sama Bang Agus tadi, instead of nerima project, nerima orderan mau dibikinin apps, tapi ini udah harus bisa jadi konsultan, harus mikirnya lebih 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 dalam lagi, gitu ya. Terus mereka juga berharap ada kolaborasi yang lebih, gitu ya, ada integrasi yang lebih banyak juga, pastinya faster, faster production, gitu ya. Jadi projectnya jangan banyak-banyak delay, dan pricing modelnya dibedain, gitu ya. Ini tahun 2023 agak shifting. Kalau tahun 2020 waktu mereka survei survei di 3 tahun sebelumnya, prioritas klien yang perlu diimprove oleh agensi-agensinya itu lebih ke cara kerja gitu ya. Mungkin waktu itu lagi rame tentang eh, agile management gitu ya. Jadi mereka ekspektasi vendor-vendornya, agensi-agensinya itu juga punya fleksibilitas kayak agile. Dan urutan kedua waktu itu pricing, gitu ya. Urutan pricing, urutan ketiganya apa ya? Oh, punya punya UI yang lebih menarik, punya UX yang lebih bagus, lebih intuitif. Tuh. Top 3-nya agak geser, jadi ketika 2023, top 3-nya malah ke sini nih. Stronger strategic leadership, terus kolaborasi, sama kapabilitas yang integrasi sama sama kliennya juga gitu. Agak jauh beda ya, tapi kira-kira ini bisa jadi bahan buat kita. Oh, ini ternyata yang diharapin klien ke kita. Itu. Terus selanjutnya, nah ini nyambung juga nih. Kita eh, atau pengalaman saya ya, ketika baca baca paper ini papernya paper udah lama sebenarnya tahun 2008 kalau nggak salah. Kebanyakan agensi itu atau service company itu ngerasa bahwa klien tuh mengharapkan otaknya mereka. Gitu ya. Klien mengharapkan otaknya mereka. Tapi kadang-kadang klien sebenarnya cuma butuh ototnya mereka. Gitu. Jadi
kita di hire sebenarnya klien tuh ekspektasinya jadi nurse-nya doang gitu ya kalau di dokter gitu. Ternyata kebanyakan mereka berharap si si providernya, si vendornya berharap bahwa mereka tuh nyangkanya bahwa mereka tuh brain surgeon. Nggak usah ngomong banyak-banyak sama klien, tapi kalian butuh saya untuk ngelakuin hal-hal yang dahsyat gitu ya. Tapi ternyata yang dibutuhin sama klien justru di sini nih, terutama klien Indonesia mungkin ya high touch, butuh ngobrol lebih banyak gitu ya. Kita dapat banyak sekali feedback dari klien-klien kita bahwa bahwa gimana dong, developernya bisa lebih lebih aktif lagi ngomong kalau di meeting, developernya lebih 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 proaktif juga ketika diskusi gitu ya, jangan nunggu diperintah, jangan nunggu di order atau nerima ya udah bapak maunya gimana, jangan. Justru mereka maunya ditanya, eh, ke sebenarnya klien juga pengennya maunya dia gitu ya, tapi pengennya ditanya gitu ya. Pengennya ditanya. Jadi ini kadang-kadang kita harus ngerti uniqueness kita tuh apa dan client expectation kita apa. Mungkin kita ngerti uniqueness kita, kita ngerasa bahwa kita paling kita tuh dibutuhinya otaknya gitu ya, tapi ternyata banyak klien juga yang berharap dari ototnya doang. Gitu. Buat sebagian orang ini jadi kayak meremehkan, tapi buat sebagian orang lain, oh ini lebih kayak ngebaca tipe kerjanya dan akhirnya bikin strategi buat engagement selanjutnya. Gitu. Terus juga ini juga dari Sorry referensi Kang, ini bukan ada yang negatif tadi share screen-nya ya. Sorry Kang, siapa? sorry Oke. Lanjut. apa? Lanjut. Tadi ada yang Oh, ganti yang tampil. oke oke. Terus juga pertanyaan selanjutnya karena tadi banyak yang sales ya, kita mesti kadang-kadang nih agak challenging ya buat kita juga, buat termasuk di saya juga. Ini klien emang klien yang modelnya transaksional atau relationship building gitu ya. Eh, Ketika pitching pertama kita berusaha pengen relationship building sampai akhirnya ketemu procurement yang dinego habis-habisan, jek, 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 jek. Akhirnya kita jadi hubungannya jadi transaksional gitu, hubungannya jadi ya udah deh, kerja seadanya aja, orang dinego habis-habisan gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi buat agency, buat service, justru paling penting relationship building teman-teman, buat eh, dibanding transaksional. Tapi ini tergantung, kita harus pintar-pintar milih ya. Paling bagus kalau kita dapetin klien yang di pink ini nih. Kita dapat loyal klien yang mereka mau dicas tinggi gitu. Paling jelek ya kalau kita udah dapet di klien yang ini nih. Di sini ada ini ya, ini cost to serve-nya, berarti makin ke kiri makin murah cost to serve-nya, makin ke Low budget, atas low budget, itu makin mahal nih. Makin mahal kita bisa ngecasnya gitu ya. low budget, high white, low white weight. Masya Allah tuh. Udah getok tuh ini. Lanjut. Oke. Nah, ini mungkin eh, terakhir ya, atau dua terakhir. Prediction ya, prediction. Kalau buat IT service ini ada survei bulan Mei kalau nggak salah, ini Q2 2024. Terus mungkin udah ada agak ngerelevan ya, bedanya 1 tahun. Tapi ini masih US. Dan saya tuh biasanya punya punya asumsi gini. Kalau di US kejadiannya hari ini, mungkin Indonesia kejadiannya baru 3 atau 4 kuartal lagi. Gitu. Kadang-kadang untuk sesuatu yang wah itu bisa baru kejadian 5 tahun lagi. Gitu. Jadi eh, buat apa namanya, buat klien-klien itu mereka planningnya kayak gini nih. The next 2 years apa yang bakal mereka lakuin? Sebagian kecil itu akan increase budget IT-nya lebih dari lebih dari 10%. Terus rata-rata hampir 50% bilang mereka akan naikin budget IT-nya 1-4%. Nah, ini bisa dibayangin buat teman-teman nanti memprediksi peningkatannya gimana gitu. Terus yang seru juga, nah ini yang seru juga, ternyata sama kayak di Indonesia ya, Pak dulu Presiden Jokowi udah bilang bahwa jangan sampai bikin aplikasi lagi, aplikasi udah kebanyakan. Iya, ternyata sama juga kejadian di sini. Eh, Makin gede organisasi, makin banyak jumlah aplikasi yang dipakai. Jadi ini based on SaaS report tahun 2023 juga, itu untuk organisasi yang
karyawannya di bawah 500, itu bisa sampai 170 aplikasi yang dipakai. Makin gede, misalnya karyawannya sampai 5.000 gitu ya, itu bisa sampai 300-an. Jadi ini peningkatan 2 kali lipat. Dan makin 10.000 ke atas, itu makin banyak lagi. Nah, ini bisa jadi opportunity buat buat teman-teman. Di Indonesia kayaknya belum sebanyak ini deh. Kalau kita lihat, mungkin mungkin ada di sekitar 200-an ada. Untuk organisasi-organisasi kayak pemerintah itu, kalau nggak salah ada 2.000 ya. Kalau nggak salah laporannya waktu itu. Itu. Dan eh, se- annual spendingnya bisa sampai, tapi annual spending kayaknya nggak terlalu masuk sama Indonesia karena harga Indonesia pasti jauh jatuh di bawah deh gitu. Dan yang bisa diantisipasi, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi yang bisa diantisipasi selama beberapa tahun ke depan, ternyata yang tadinya biasanya kita akan dipanggil kita akan dipanggil ya buat pitching sama klien, klien akan nanya-nanya kita, makin ke sini tuh makin klien udah nggak nanya kita gitu ya. Klien makin ke sini makin udah dia pakai voice sama chat GPT aja. Saya lagi pengen ini nih, kasih tahu saya jalannya gimana, ininya gimana. Jadi klien tuh makin makin suka ngobrol sama AI instead of sama kita gitu ya. Jadi kita harus aktif-aktif reach out ke klien supaya eh, mereka tetap nanya kita, karena kalau udah nanya AI, saya nggak tahu di AI udah bisa SEO apa belum ya. Kalau kalau dulu kan nanyanya Google bisa SEO, yang muncul paling atas, yang paling dapat gitu ya. Dulu diajarin Bang Agus juga tuh SEO. Terus tapi AI belum ada nih, atau belum ke publish kali ya. Gimana caranya masuk ke lebih banyak? Misalnya ditanyain, saya butuh eh, mau ngembangin project ini nih. Kalau nanti di AI udah bisa, menurut website ICL atau menurut website Citkom, cara mengembangkan project ini paling cepat adalah cara gini, gini, gini. Nah, itu bisa masuk tuh. Tapi sekarang masih abu-abu ke sananya. Terus, apa lagi ya? Oh nih, makin banyak buyer baru, maksudnya makin muda juga ya. Jadi, kalau jadi yang datang approach ke kita mungkin bukan lagi yang seumuran, tapi bisa jadi lebih muda gitu ya, bisa jadi lebih muda. Dan kalau lebih muda berarti perusahaan yang udah di atas 5 tahun ke atas ini masih siap-siap sama orang mudanya juga yang bisa ngobrol sama mereka gitu. Oke, terakhir ini, eh kalau saya sih, kayaknya dari beberapa beberapa data terakhir, beberapa obrolan terakhir, kayak saya nggak tahu ya market Indonesia gimana, tapi makin makin pesimis juga sama market Indonesia. Jadi kayaknya kita harus sama-sama nih perjalanan ke barat, buka market di di US. Hopefully saya bisa buka buka jalur juga buat teman-teman di sini. Jadi perjalanan, karena kebetulan lagi di sini ya. Jadi kalau teman-teman ada produk yang menarik, ada layanan yang seru-seru, please feel free let me know. Karena kayaknya di sini juga banyak opportunity. Dan saya beberapa kali pitching, nyari nyari investor untuk produk-produk yang kita kembangin. Tapi lucunya nggak dilirik. Kenapa nggak dilirik? Karena market size-nya, walaupun Indonesia itu market size-nya, secara populasi itu keempat di dunia, tapi ketika kita ngomongin market size, itu nggak masuk somehow. Contoh deh, ChatGPT. ChatGPT, ChatGPT di sini student aja bisa beli $20, $20. Di Indonesia, satu perusahaan, sat- satu perusahaan satu akun biasanya ya. Jadi, atau 2 akun gitu ya. Jadi market size-nya nggak Satu lah, masuk. satu. Satu perusahaan yang 20 orang itu, misalnya OpenAI bisa dapetin 220 kali $20 kali 20 orang karena masing-masing beli sendiri. Di Indonesia, satu perusahaan satu akun. Jadi satu perusahaan cuma bisa dapat $20, nggak masuk market size-nya gitu. Dan ongkosnya juga mahal. Saya tanya ke beberapa orang lain, misalnya kayak kemarin ada salah satu layanan yang di Indonesia ada, di Singapura ada, terus dia bilang di Indonesia tuh gede usernya, tapi profitnya rendah karena mahalan ongkos to serve-nya gitu. Jadi kalau kita mau mau bertumbuh, kayaknya kita harus cari market yang lebih besar, sambil ngelihat, bukan berarti ninggalin market Indonesia ya, tapi kita perlu perlu open expand market ke luar juga.
Itu aja final touch. Yang paling penting teman-teman harus tahu kekuatannya di mana. Kadang-kadang good strategy itu bukan cuma kita pindah kemana, tapi kadang-kadang saying no juga. Saying no ke sesuatu hal yang baru, karena ketika kita say yes ke sesuatu, kita saying no to yang lain. Waktu kita cuma 24 jam maksimal, jadi kita harus punya apa namanya, punya budget buat pindah kemana-mananya. Terus kita juga mesti tahu kita ada di mana. Kalau teman, mungkin menurut saya paling advance kali ya di sitkom itu ada Kang Jimmy nih. Itu jadi rocket scientist untuk AI sekarang. Nah, sekarang Alah, gimana Kang Jimmy bisa bisa jadi defending the core, atau teman-teman yang lain juga bisa mulai nih masuk ke AI juga gitu. Terus manage client relationship, paling penting juga build your people. Sebelum pindah ke yang lain, build your people dulu supaya core-nya bisa di-defend. Sama terakhir, disiplin, jangan bosan dulu, jangan keburu autopilot dulu sebelum ini, kecuali ya udah kayak ada jalur yang lebih menguntungkan, pindah ke fashion, gas, sok atuh. Itu aja, thank you. yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren, keren. Oke, kita mulai. Saya buat 10 email agar dapat GPT Jadi sejam ya? more Oh, bentar, gratis juara gratis. Oke, kalau misalnya ada yang ingin bertanya silakan. Tadi kan Kang Jimmy dimention ya. Gimana sih Kang? Kang, aku mau Defending nanya Kang? tadi tertarik soal Oh, lanjut, lanjut, lanjut. level ya, founders gitu ya. Ada yang mungkin udah di level 4, level 5. Itu apa bedanya dengan pivoting? Apa kalau kita pivoting tuh kita balik lagi ke level 1 atau kita continue the journey gitu? Menurut Kang Rey kayak gimana? Di Oke, sendiri ada fase pivoting ada kali kan? ada. Pivoting itu lebih kayaknya lebih relevan ke early stage sih, Kang Jimmy. Jadi ketika kita udah jalanin 5 bulan, 6 bulan nggak ketemu customer, ya udah kita pivot gitu. Tapi kalau udah ketemu customer kan berarti udah mulai ada traction ya tadi ya, udah mulai stabil, udah mulai ada revenue, udah ada. Makanya tadi saya bilang yang saya bahas di sini nggak relevan ke startup. Kalau startup tadi masuk pivot, product market fit, apalagi ya, growth yang dituntut sama venture capital itu ya, kayak gitu. Banyak-banyakin Gitu. user. Tapi kalau pivot di early stage pasti kejadian. Kayak misalnya kita pivotnya banyak waktu di awal-awal kita berdiri. Kita sempat jadi sebenarnya bukan pivot sih. Ini kayak kita nggak punya identitas aja nih, Kang. Kalau di kita waktu di awal. Jadi waktu itu di awal kan palu gada ya, jadi nggak punya identitas. Kita ngerjain Flash zaman 2008 tuh, kita masih ngerjain Flash, kita ngerjain Adobe Flex, kita ngerjain multitouch dulu, multitouch di museum-museum. Jadi kalau teman-teman ke Museum Purwakarta atau Museum Arsip Nasional itu ada jejak digital kita tuh yang kita bikin. Terus kita sempat juga bikin apa ya, produk apa ya, produk marketplace juga sempat. Bahkan dulu kita diskusinya, belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia, kita pengen bikin gimana ya kalau FJB ada piggy bank yang khusus gitu ya. Zaman dulu kan piggy bank ya. Itu kita udah Rekber ya, Rekber. Ada Rekber gitu. Belum ada Tokopedia Bukalapak tuh tahun 2009 kalau nggak salah. Tapi nggak ketemu, kita nggak ke sana. Akhirnya yang kita putusin Gits jadi identitinya, kita jadi mobile pionir. Itu Kang. Siap. Thank you, Kang. Oke, tadi kayaknya Kang Harun angkat tangan ya. Kang Harun, silakan. Halo Kang Rey. Halo. Nyambung barusan yang ditanyain Kang Jimmy juga sih soal defend the core ini tuh. Sorry. Kadang ini ya kita tuh mau pivot ataupun tadi stage-nya udah di mature gitu ya, mau defend the core, mau pindah ataupun ngerubah, mau transisi, sering kalinya tuh banyak false alarm gitu. Nah, nentuin false alarmnya tuh kadang yang sulit gitu. Ini tuh memang waktunya kita berinovasi kah, memang kita fokus di operasional, kita fokus di jualan. Mungkin sharing aja dari Git sendiri tuh, ada berapa banyak alarm yang sudah dilalui gitu ya, mana yang kelewat, mana yang diambil gitu. Itu sih Kang.
Iya, iya, iya. Awalnya banyak sebenarnya. Kita tahun berapa ya? Kayak misalnya blockchain deh. Blockchain waktu itu saya datengin sampai ke conference-nya, masih nggak ngerti juga. Ini apa sih proyeknya di mana sih? Ternyata banyakan banyakan ini project marketing kan, banyakan project apa namanya? Komunitas gitu, ICO, ngeboosting supaya ICO. ICO ya. Jadi Om Squad. eh, ah, tapi justru di situ eh, kita harus ini ya, kalau kita harus tetap open open eyes gitu ya, karena kadang-kadang satu tren itu bisa langsung bikin kita mati. Kadang-kadang, mungkin kalau stage-nya masih kecil nggak terlalu ngaruh, tapi ketika stage-nya udah gede gitu ya, sekali mati kena 200 orang, kena layoff misalnya. Hopefully jangan-jangan ya, jangan sampai kejadian. Eh, jadi kita tetap harus open eyes. Nah, tinggal yang open eyes nih yang kadang-kadang ambisinya tuh, oh ada ini langsung 3 orang pindah ke sana, oh ada ini langsung 5 orang pindah ke sana. Terus project-project yang existing ditinggal semua. Itu tuh kesalahan paling paling fatal. Itu menurut saya. Tapi kalau kita cuma, oh lagi ada seru di sini nih, kita lihat-lihat dulu deh, lihat-lihat dulu deh, kira-kira customernya siapa, terus siapa developer yang paling jago di situ, atau siapa yang market leadernya, dan kira-kira opportunity-nya kalau kita taruh 2 3 orang, dia bakal grow jadi berapa. Jadi harus ada ada tes kayak gitu, Kang. Kalau di bukunya siapa? Jim Collins, kalau nggak salah dibilang sebelum nembakin meriam, tembakin peluru dulu biar tahu. Kalau nggak ininya habis, mesiunya habis gitu. Asyik, asyik. Nyambung nggak ya? Siap, siap. Nangkep, kenapa? Nyambung. Mungkin ini satu lagi kan. Aku lihat kan Gates tuh kayaknya ngeluarin banyak ini ya, ada beberapa lini bisnis atau boleh disebut gitu ya. Ada Eureka, ada Udeka gitu ya. Ada beberapa lagi ya. Nah, itu apakah itu bagian dari leveraging stage-nya yang saat ini lagi Gates jalani atau strategi pivot tuh? Boleh share nggak Kang sekarang dilakuin di Gates? Kalau itu bukan pivot sih, Kang. Itu lebih ke ada Ibun nggak ya di sini? Ya, sih Ibun yang cerita di kalau ini. Oh, ada Ibun nih. Ibun aja yang cerita nih kalau ini. Itu Kenapa lebih bikin Udeka? ekspansi dan konglomerasi kayaknya. Nanti 5 menit lagi di motor. Nah. Lebih kalau itu dan kita nggak mobilisasinya nggak gede-gedean. Mobilisasinya gede ketika udah ketemu nih. Waktu itu Ibun yang nyobain kayak sebulan pertama bikin nembak peluru tadi ya, nembak peluru sebelum nembak Masio, sebelum nembak meriam. Jadi waktu itu Ibun nembak nembak peluru dulu nih, bikin bikin training kecil-kecilan, terus bikin form segala macem. Terus ternyata dalam 2 3 bulan, kok bisa ya pesertanya tahu-tahu udah sekian gitu ya. Kalau nggak salah ada 50 atau 70 ya. Nah, ketika pesertanya udah kayak gitu, baru, oh kayaknya seru juga nih. Kita bikin di UDK-nya ya, kita nambah 1 orang, nambah 2 orang, trainernya nambah, segala macam. Jadi modelnya nggak pivot, tapi core bisnis kita waktu itu tetap jalan. Malah waktu itu kita kayaknya dikit waktu itu lagi pas UDK muncul tuh lagi berapa ya? 50 orang gitu ya, 50 menuju 70 orang waktu itu. Tapi UDK jalan sendiri tuh. Mas Ibun waktu itu emang dia passionnya ngajar kan, dia passionnya suka sharing. Ya udah dia tembak aja bikin ini yuk. Dan ternyata jalan, ada batch-nya masuk gitu ya. Kalau mungkin kalau di fase startup itu kayak fase validasi ide gitu ya. Bikin form, terus ada yang ngisi banyak, minatnya banyak, jalan gas. Kalau minatnya nggak banyak, ya udah pivot baru kayak gitu. Jadi itu satu passionnya Mas Ibun waktu itu, passionnya mengajar. Terus eh, ini bagian bagian agak nyindir halus ya, bosan tadi, bosan bosan sama operasional yang day to day tadi. Makanya git saya udah dikasih ke saya waktu itu 2018. Dia step down jadi CEO, saya disuruh jadi CEO. Akhirnya dia berkelana mencari sesuatu yang baru. Itu.
perjalanannya. Mangga, Ibun kalau mau ditambahin. Udah 5 menit belum? Ya, masih di motor. Sambil Masih di nunggu motor, Ibun. masih di motor. Tapi bisa karena takut ini. Atau ntar 5 menit lagi deh, ini bentar lagi, biar aman. Oke oke, Itu ya udah kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Mudah-mudahan tadi agak menjawab ya, lengkapnya sama Ibun sih. siap, siap, thank you, Kang. Berarti itu memang dari awal yang mau istilahnya tes the water dulu dikit-dikit itu risk manajemennya udah memang dipikirin dari awal juga ya? Enggak Atau sebenarnya, pernah enggak sengaja aja. Enggak sengaja aja. Enggak sengaja aja caranya bener kayak gitu. luar Nggak biasa. sengaja tapi Enggak menghasilkan sengaja. ini. Ini ada Ah, pertanyaan ini. Ini kalau prospek big data, data scientist, data analytics di Indonesia untuk software house masih ada prospek nggak sih sebesar apa? Ini kan sebenarnya kan big data dan data science ini tahun 2023 deh kayaknya mulai muncul ya. Nah, ini gimana nih Kang Rey? Dengan adanya AI, apakah emang ini masih apa sih? Masih prospek atau enggak? Indonesia saya nggak bisa nebak jujur karena demand-nya ada dan tiada ya. Kita sempat dapat satu project data tahun 2022, tahun 2023 juga dapat, tapi kayak biar pet gitu loh. Jadi mau diinvest satu orang, kayak habis itu nggak ada lagi gitu ya. Jadi lebih kayak ya udah deh kita kayak tes dulu aja. Kita belum belum full full apa tadi belum full blown kita kita jualan itu. Tapi harusnya ada sih kalau ngeliat di sini justru data data project tuh banyak banget gitu ya. Dan buat buat saya malah baru. Barunya gimana? Karena project data itu kan bukan deliverable-nya intangible ya. Beda kalau kita project aplikasi gitu ya, project aplikasi. Kan deliverable-nya jelas. Kalau project data tuh deliverable-nya report ternyata, rekomendasi. Kecuali emang project yang masih di awal-awal ya, yang 3 tahun pertama integrasi-integrasi dulu. Dan itu juga intangible. Kelihatannya di mana data warehouse? Data warehouse mana? Di cloud. Nggak ada, nggak ada, nggak ada kayak kalau kalau kita deliver aplikasi kan ada UI-nya, ada 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 fiturnya segala macam. Kalau data warehouse apa? Paling kayak database juga sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kan dengan adanya ya ini jadi pengolahan data kita serahkan semuanya ke AI. Tapi dari Kang Jimmy menarik emang. Banyak kan dari klien ini belum cleansing ya datanya semrawut dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah Hmm. ini sebenarnya prospek atau enggak ya. Tapi emang saat itu tuh pergeserannya emang ya bagaimana sebenarnya dari zaman kita bahala ya Kang Rey ya. Kita agak muncul agak berbeda nih pembahasannya. Nggak apa lah. Sebenarnya emang data itu yang kita olah kan selalu data ya. Tinggal seberapa besar data dan seberapa cocok eh, nah itu prospek berapa cocok data yang kita olah itu menjadi sebuah informasi sebenarnya itu kan konteksnya Kang Rey ya dari Hmm. zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Itu nggak pernah berubah kan cuman modelnya aja mungkin yang agak ada penyesuaian dan lain-lain setuju nggak sih gua nggak Hmm. tahu kalau misalnya di grup apakah di Amerika sana grupnya tinggi atau enggak ya kalau di Indonesia mungkin mereka belum siap datanya makanya kita ada cleansing dan lain-lain. Iya ya. Kemarin baru aja kemarin banget saya ketemu sama data data scientist ya orang Indonesia yang ada di sini kerjanya di salah satu perusahaan chip juga kayak bukan bukan Intel atau Nvidia ya tapi suppliernya mereka dan dia kerjaannya itu eh, 3 tahun pertama dia which is kayak mungkin 7 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu dia dia datang ke sini kerja di situ 3 tahun pertamanya dia itu lebih ke governance. Governance itu maksudnya gimana? Kayak si company-nya ini punya database apa aja di mapping kan. Jadi kita juga mungkin sama nih. Misalnya Digits data project ada di Odo, data keuangan ada di jurnal, data ini ada di mana, data ini ada di mana, segala macam gitu ya. Terus ketika kita mau mau ekstrak data nih, itu kan lama banget ya. Saya minta ke apa nih
penjualan paling profitable mana nih? Susah banget tuh, kadang-kadang butuh 2-3 hari tuh. Nah, jadi kata teman saya namanya Sioda ya, itu 3 tahun pertama biasanya building building fondasinya dulu. Building fondasinya, jadi integrasi data-data itu dibikin governance-nya, mappingnya, misalnya data di sini A itu berarti A, data di sini A itu berarti 1. Nah, misalnya kayak gitu. Itu di mapping dulu tuh. Itu di mapping dulu, dan itu nggak cepet, nggak, dan tadi ya lebih banyak intangible-nya karena kita baru berasa itu 3 tahun kemudian ketika datanya udah cantik bagus, bisa ekstrak data dengan cepat. Tapi 3 tahun pertama cuma mappingan doang kan, cuma mappingan doang, dan kadang-kadang kita nggak tahu mappingnya bener apa enggak gitu. Nah, sebenarnya Kang Rey, ini kan kita ngomongin grup. Tadi ya Kang Rey ada defense sama ya defense sama produk sama apa expertise yang ada gitu kan. Sebenarnya apakah sebuah perusahaan itu untuk growth itu harus punya produk atau sebenarnya sudah pertahankan aja lo, kalau bisa jasa aja, tinggal ngikutin perkembangan zaman yang ada. Saat ini AI gitu. Ntar muncul lagi apa gitu. Ntar muncul lagi apa. Sebenarnya kan kalau kita kadang berpikir di IT service itu kan, kita tuh kayak udah inovasi gitu. Ada muncul satu lagi. Nah, ini gimana nih Kang Rey ini? Ini apa kayak emang kalau misalnya mie kan ya mie ya, itu mie gitu kan. Kalau kalau IT service yang tadi ini kemarin kita Cepet ngomong banget ya. big data gitu kan. Sebelumnya kita ngomong nih ada WordPress, ada apa, ada mobile apps gitu kan. Terus ngomong lagi yang kayak tadi depan AI kayak Kang Jimmy. Apakah kita emang harus kejar-kejaran untuk memenangkan growth ini, atau yang kayak ya sudahlah depends saja, depends ngikutin apa yang lu punya. Sebagai contoh, Fortran sampai saat ini dipakai, bener kan? Asal pasar itu gimana ini? Ini kan liar juga ya. Ini IT ya, karena IT kita harus ngakuin semuanya sangat-sangat cepat pergerakannya. Kalau nggak ngikutin kalah, ngikutin capek kan, gitu kan? Apa kembali kita ke ladang aja, kita bercocok tanam. Itu juga saya sangat. Gimana jawabnya ya? Lebih ke innovation cycle-nya emang cepat ya kalau di teknologi kan. Um, Malah kalau nggak salah ada namanya Aswad Damodaran, dia profesornya NYU, dia terkenal, YouTube-nya bisa dilihat. Dia bilang tuh kalau perusahaan teknologi itu cycle-nya rata-rata 5 tahun. Jadi untuk Apple, Microsoft bisa bertahan sampai puluhan tahun itu luar biasa gitu. Berarti dia udah punya proses untuk melewati cycle demi cycle. Harusnya ya, harusnya. Nah, buat kita ya gimana kita bisa ngembangin disiplin untuk ngikutin cycle tersebut. Karena emang capek banget, 5 tahun udah harus ganti. Dibayangin aja Intel tahu-tahu kesalip sama Nvidia ARM within 10 tahun gitu ya. Eh, Tiba-tiba ya, eh, ada di- yang maju ke depan GPU. Tiba-tiba gitu kan. Dan apa, dan saya lagi baca di buku Jim Collins, bukunya Jim Collins kan mau dewa-dewakan Intel tuh waktu itu. Sempat ternyata ARM sama Intel itu emang adu-aduan dari tahun 80-an. Dari tahun 80-an tuh mereka ngadu, terus ARM-nya menang jauh gitu ya. Intel masih slow gitu. Tapi ternyata ARM ini kesalahannya adalah dia terlalu rakus. Growth-nya dipaksa tinggi, hancur. Fondasinya nggak jalan, akhirnya Intel nyusul pelan-pelan. Gitu. Nggak tahu nih bakal kejadian lagi apa enggak ya. Nah, tapi salah satu poinnya buku itu, ketika growth-nya dipaksakan untuk selalu growth, dan mungkin masalah sama startup kita yang sekarang ya, lagi banyak komentar tentang hypergrowth itu kan, eh, itu fondasinya juga nggak jalan, nggak berhasil gitu. Jadi yang mesti kita siapin adalah mentalitas buat ya emang ngeganti-ganti terus, harus siap-siap aja ya, kayak menurut saya orang Amerika ya mentalitasnya jago banget karena dia dalam 4 musim dari minus minus 20 derajat jadi plus 30-40 derajat, luar biasa loh. Ini saya gatal-gatal terus nih gara-gara kayaknya baru kemarin 30 Ganti derajat lagi ya. tahu-tahu udah minus minus 20 derajat. Jadi
mental beradaptasinya itu emang harus dipelihara menurut saya. Oke. Berarti emang mental beradaptasi kata kunci juga ya. Tapi tadi sebenarnya ini pertanyaan gue terakhir sebelum gue lempar ke teman-teman ya karena kita lewat waktunya 9 kita sampai jam Iya 10 iya. lah 10 lewat Udah ya. jam 10 tuh. Tapi sebenarnya kemarin ada yang Ini ada bercerita. pertanyaan Kang Indra nih. Oh ya, Itu Halo, Kang Ibun udah malam. sudah siap standby tuh. tuh, Kang Ibun, kasihan tuh. Kang Ibun silakan Kang Ibun. Dari tadi sudah siap Kang Ibun. Lanjut, sudah selesai. Ntar kita Itu lanjut tadi gimana? pertanyaannya. Udah dicukur lagi rambutnya. Oh, iya dong. Ayo Kang Ibun Aku silakan tapi lupa deh. masalah tadi yang tadi. Bagaimana Dulu gimana bikin UDK ya? UDK? Oh, tapi nyambungin sama yang sekarang juga kali ya, kan ada UDK, Utara, Hytopia, Cloud, nah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Jadi, pengen nanya balik ke Kang Harun. Bun. Kan Kang Harun juga dari Garuda pindah ke restoran, pindah ke ini, itu gimana tuh triknya tuh? Pindah ke mana? Rumah IT ya? Atau ke Padepokan ya? Kalau nggak salah. Oh, enggak, itu mainan aja sih. Kalau core sih masih tetap. Nah, gimana milih mainannya tuh? Ya, Kita prinsip mainan orang juga Sunda buat sih, Ibun soalnya. prinsip BKB, bakatku butuh. Ya silakan Kang Ibun. Lanjut. Silakan Kang Ibun, Kang Ibun. iya. Jadi sebenarnya ya benar tadi yang Ray bilang ya, karena passion, karena suka ngajar segala macam ya, dan tahu GIS ini ya core-nya bukan ngajar, tapi core-nya adalah bikin software. Ya udah, salurkan hobi, passion di ngajar, coba cari peserta, jalan tuh ya. Nah, karena emang dibutuhkan di dua-duanya, dibutuhkan di GIS, dibutuhkan juga di UDK, akhirnya carilah leader yang emang bisa pengen UDK, dan alhamdulillah ketemu. Jadi sekarang UDK dipegang sama leader lain, termasuk ada juga Mas Sudar juga kan bantu ke UDK juga. Nah, jadi nyambung yang lain kayak Utara, lalu ada Hytopia dan segala macam. Sebenarnya ini baik lagi ke gimana si perusahaan itu akan berkembang tergantung dari leadernya. Jadi kalau misalkan leadernya saya dan Ray emang background-nya adalah IT dari informatika, dan emang ya ngertilah tentang software custom kalau gak ada itu ya. Akhirnya ya kita jagonya bikin software gitu ya. Beda halnya kalau misalkan Ray pulang-pulang dari Amerika jago warehousing. Nah, yakin nih GITS bakal berubah jadi warehousing company. Gitu ya. Atau misalkan tiba-tiba ada yang foundernya kerja di airline ya, akan berubah GITS dari perusahaan airline. Ya, karena kita dua background-nya adalah teknologi, IT, informatika, ya udah jadi perlu ganda gitu ya. Nah, terus juga ada Hytopia, desain segala macam. Nah, karena kita bukan desain, dan kayaknya desain ini bisa jalan juga dan bisa tumbuh, akhirnya kita percayakan desain ini dipegang sama orang yang ngerti ahlinya dan memang kreatif. Ya udah, jalanlah, daripada dipegang sama orang IT yang nggak ngerti bisnisnya, yang dipegang sama ahlinya. Kayak itu, termasuk outsourcing dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya termasuk kita juga memberikan kesempatan buat orang lain growth, ya. Jadi ada beberapa startup sih yang memang caranya kayak gini ya. Jadi memberikan kesempatan untuk memegang bisnis, membuat startup baru, dan nanti akhirnya ya ada sesuatu yang ke-unlock dari tiap karyawan, entah dari sisi manajerialnya, sisi entrepreneurship dan segala macam, dan itu akan buat kita happy ya sebagai founder dan juga pemberi pemberi kesempatan tuh ya. Wah, asik nih kita menggrowkan banyak orang, itu bikin kita happy gitu. Jadi bukan cuma sekedar uang, tapi juga kita pengen membuat orang lain berkembang. Itu sih jadi backgroundnya. Nanti akan ada lagi, teman belum di spill lah. Nanti akan ada lagi satu bisnis unit baru ya, mudah-mudahan traction-nya ada. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya lebih condong bakat sama emang ya emang apa sih dari yang Ray tadi udah gambarkan ya. Karena ini lebih condong ke inisiatif ya. Inisiatif sama bagaimana leadership melihat peluang di luar sana. Bukan gitu ya, Kang Ibun ya? Benar nggak sih? Betul. Termasuk ya, kita kan kemarin Tech Winter ya gila-gilaan ya. Ya kita ngerasa kalau kita gini-gini aja ya, rumusnya akan sama. Ya A tambah B sama dengan C gitu ya. Lakuin hal yang sama hasilnya C lagi gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa menghadapi Tech Winter dengan baik, ya udah kita coba cara lain lah, lebih ekstrim. Kita pecah jadi banyak dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita mengubah cara kita supaya hasilnya bisa berbeda. Daripada kita melakukan hal yang sama dan hasilnya bisa prediksi sama.
Kang Rey, ini ada yang tadi ngomongin defend nih. Defend. Ini gak apa-apa Kang Ibnu ya, ini nyampur baur ya. Iya, Karena iya. waktunya mepet dulu. Emang harus, kata gue dia 3 jam lebih nih ngobrol kayak gini, diskusi-diskusi gitu kan. Kayaknya. Samperin deh. Nah, kita kan ada defend tadi kan. Nah, ini ada Pak Adi nih. Pak Adi tuh masih menggunakan aplikasi desktop dan kliennya tuh masih 80% kliennya tuh masih Windows based bahkan Lalu DOS gitu. langsung lah Pak Adi langsung nanya lah langsung. Iya, itu gimana Pak Adi? Nah, ini kan ini hal yang kontra Adi, tadi ya. silakan Ya, Pak Adi. iya, ya. Maaf ini saya nggak bisa open cam. Memang klien saya itu 80% itu masih menggunakan aplikasi Waduh. jadul ya. Dan tahun 2024 itu ada 3 perusahaan kecil itu mau ditawari aplikasi itu. Nah, saya bertanya ke Mas Ray itu untuk melihat ini proyeksi ke depan ini. Kalau di Amerika saja katakanlah nanti jawabannya ada, Pak. Oh, berarti prospek ke depan untuk menawarkan aplikasi yang masih jadul ini ya masih ada gitu. Dan saya membuktikan itu di tahun 2024 ada yang masih menggunakan itu karena melihat ada beberapa hal ya, misalnya soal infrastruktur yang kalau di pelosok internetnya bermasalah, terus nggak pingin apa namanya harus berhenti karena apa jaringan atau karena koneksi internet kayak gitu. Akhirnya mereka juga mungkin ini ya, mungkin soal kompleksitas dan juga sumber daya manusia yang masih jadul juga ya, gaptek gitu ya. Itu sih poin pertanyaan saya, Mas Rey. Oke, siap, Pak Adi. Ada dan saya wawancara. Jadi satu semester kemarin saya kerjanya wawancara aja nih. Ada bisnis ini saya wawancara, di bisnis ini wawancara. Saya ketemu sama ada lulusan lulusan Babson angkatan 82 ya. Udah tua banget dan dia perusahaannya itu saya lupa. Nah, kalau nggak salah legacy software apa gitu. Yang ditawarin adalah aplikasi dan integrasi ZOS. Ada yang tahu nggak ZOS? IBM aplikasi on top of IBM mainframe lah. Terus pas kan karena mau ketemu kan, jadi saya riset-riset dulu. Nah, apaan sih nih ZOS? Itu aplikasi jadul banget Pak, tahun 80-an gitu ya. Tahun 80-an, tapi yang make cuma dikit. Customernya bisa dilihat langsung, bahkan ada database-nya. Ada di Amerika yang pakai ZOS apps ini cuma ada 1.000. Dan tapi 1.000 yang mana dulu? 1.000-nya yang gede-gede, karena mereka tuh kenapa nggak migrasi ke yang baru? Karena justru saking gedenya data mereka, ya udahlah data dari tahun 70-an kali ada di situ kali ya. Data dari tahun 70-an ada di situ. Jadi mereka nggak berani buat convert. Eh, Terus saya tanya, ini jangan-jangan apa emang ini ya, apa malas inovasi apa segala macam? Ternyata nggak juga. Si Pak ini namanya Edi ya, David Edi, dan dia ternyata orang yang kalau dulu teman-teman kenal sama istilah Y2K, yang mempopulerkan istilah Y2K ini si David Edi ini. Jadi bisa cari di internet tuh. Yang mempopulerkan istilah Y2K tahun 2000-an itu dia. Terus dia handle klien-klien gitu, masih ada sampai sekarang. Dari 1.000 dia nggak handle semua. Dari 1.000 perusahaan yang pakai ZOS ini dia nggak handle semua. Dia cuma handle kayak 40-an. Jadi market masih ada 900-an lain yang dia nggak handle. Jadi poinnya sih masih ada Pak. Cuma tinggal apakah si kliennya itu, menurut saya dia tetap berhasil karena klien-klien itu klien yang berani bayar premium buat tetap keep the ZOS. Dan emang perusahaannya perusahaan gede, karyawannya di atas 50 ribuan semua. Dan financial institution. Jadi emang data-data transaksi, banking, asuransi, segala macam itu masuk situ. Jadi emang well paid lah dia ke situ. Terima kasih Mas Rey. Berarti Ah, bisnis saya masih aman lah di Indonesia ya. Mantap. Emang harus ya. Oke, Makasih, makasih. ada lagi nggak? Ini biasanya Kang Irfan Arsandi ini selalu ada pertanyaan. Silakan Kang Irfan. Andre, kurang mah tidak pernah ada pertanyaan tapi nambahin lah. Nggak ada dengar. Ya kalau pertanyaan mungkin ke Kang Rey adalah what can we bring from Indonesia to US, or
kebalikannya. Eh, Dan on all produk dan lain-lain lah ya, apa yang bisa dikolaborasikan dengan di sana. Karena kebetulan eh WIT sendiri kan sedang lagi penjajakan buka overseas ya di Jerman sama di Australia, lagi nyari mana yang oke karena dua-duanya ada partner di sana. Tapi kalau tadi jawaban-jawaban ini ngomong aplikasi penggunaan yang lama, yang baru gitu ya, itu karena WIT sedang angkat banget digital transformasi selama 5 tahun belakang. Ya, saya juga ngalamin karena kita di basically adalah konsultan digital transformasi ya, mentransformasikan digital bisa semudah waktu di Papua tuh kita cuma ngerubah orang yang pakai eh dulu ya belum ada Microsoft 365 ya dari Excel ke Google Sheet ke Google Sheet gitu. Cuma mindahin itu doang aja kita disebut digital transformasi gitu. Kita di Pulau Bau-Bau masang POS aja udah digital transformasi. Jadi kalau di Indonesia dengan yang karena diferensiasi teknologi cukup tinggi dan gap juga tinggi, jadi produk is doesn't matter um, ada tools ya, but man behind the wheel gitu, ya, kayak fast various. Tapi ya, intinya gimana kita pitching dari orang dalam satu itu kekuatan pertama, kedua produknya kepake, ketiga solusi digitalnya solving sih karena kita juga pernah nanganin klien yang udah puluhan tahun pakai Pascal gitu masih bisa jalan mas dan kalau nggak bisa diberhentiin karena kalau dia berhenti si pabriknya berhenti gitu dan jadi paling mudah adalah kita mengadaptasi Open API dari mereka bayangin kita Open API lagi sedot database gitu ya kita bongkar-bongkar segala macam jadi ya kalau tambahan saya sih selama bisa berjualan apapun buahnya pasti laku gitu sih. Selamat rezeki sudah diatur Allah ya gitu. Kalau bisa Candanya cuan-cuan ya. itulah. Tapi kalau pertanyaannya buat Kang Rey, what can we bring to US dan apa yang bisa dibawa di US buat semangat kita di sini gitu. Siap, itu mungkin pertanyaannya. Wes, pertanyaannya seru banget nih. Apa yang bisa dibawa ke US? Kalau pengamatan saya ya, kita tuh jago-jago, ternyata. Jago-jago, cuma nggak jago ngomong aja. Kalau sama Jadi India Wah, ya. berarti kalau gitu saya jagonya dong Kang. apa? Masih Kalau kalah, Kang. gitu saya dong jagonya. Masih kalah, masih kalah, Orang India ya, Cak. masih kalah, Keren ya. Orang India masih jago kalah. ngomong. Enggak kalau Orang India bercanda. jago ngomong. Orang India emang jago ngomong, tapi orang udah mulai filtering kok. Orang udah mulai filtering. Tapi sebenarnya bukan jago ngomong apa-apanya, tapi lebih kayak mengkomunikasikan ekspektasinya tuh rajin banget gitu. Eh, saya sempat cerita ke anak-anak gigs, bahkan ya sopir sopir bus ketika telat, misalnya, ketika telat kita udah tahu nih telatnya gara-gara apa, karena kita di dalam ya. Gara-gara ada macet di depan segala macem, gara-gara lampu merahnya rusak segala macem, dia minta maaf, sorry banget nih lampu merahnya kayak rusak, terus sorry banget nih kayaknya masih belum jalan juga, sampai jadi bener-bener over communicate-nya jalan kalau di sini menurutku. Eh, dan sempat ada ada apa ya, em, mungkin mentor, gue bilang mentor lah ya, mentor, kebetulan dia orang Asia yang udah lama di sini juga. Dia bilang se extrovertnya orang Asia itu masih kalah ngomong volume katanya dibanding seorang introvert di sini gitu. Karena mereka bahasa Inggrisnya itu kan berapa juta million kata ya. Kalau Iya, Indonesia cuma opsi berapa katanya ratus. tuh banyak gitu. Opsi katanya banyak, dan mereka tuh kalau ngobrol di sini kayak bisa mendeskripsikan hal yang biasa aja, jadi kayak deskripsinya tuh detail banget gitu. Padahal oh iya keren juga ya bisa mendeskripsikan hal yang kayak kotak gitu doang itu jadi keren gitu. Jadi eh, kalau skill sebenarnya nggak jauh beda. Indonesia jago-jago juga. Bahkan kalau saya ngadu deh ya, ngadu di kelas gitu, eh, saya masih bisa pede lah bilang bahwa saya bisa di top apa di rank atas kelas untuk yang kelas-kelas yang STEM ya, kelas-kelas yang emang analitik. Saya ikut kelas-kelas machine learning ikut, walaupun programnya MBA, ikut kelas programming juga ada, ikut kelas Tableau juga ada. Dan pas ngeliat emang jago-jago ngomong aja sih orang sini tuh. Tapi skill komunikasi harus ditingkatkan gitu. So, public speaking and communication harus ditingkatkan teman-teman. Ya, Ah, itu salah sama satunya. Oh, sama mengkomunikasikan cara pikirnya, cara Cak, cara mikirnya. ini karena sudah 9.57 ya.
9:57 karena waktu kita terbatas waktu lewat 20 sekian menit ya dari rencana awal. Iya, Karena iya. saya akan diusir dari kafe sini. Jadi jadi sebenarnya banyak hal menarik ya. Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Salah satu tadi bagaimana sih kita bisa bisa bertahan di situasi ke depannya, tapi salah satunya digarisbawain oleh Kang Ray tadi 5 tahun. Jadi emang 5 tahun itu berubah, 5 tahun berubah. Supaya keep going, kayaknya kita emang harus meningkatkan tadi skill komunikasi. Tapi tadi Kang Irfan nambahin, as long as cuan-cuan yang dia butuh ya pasti tetap working gitu kan. Nah, masalahnya kita tuh emang mau main kacamata kuda, fokus di situ, terus tetap sama klien-klien yang lama, atau emang ya sudah ikutin aja peluang yang ada gitu kan. Bener Kang Ray ya kayak gitu ya. Mhm. Oh, Nah, satu lagi saya lupa tadi mau ngomong. Ada eh, mental full stack-nya jalan di sini. Jadi nggak spesialisasi. Oh, Android, pokoknya saya cuma mau terima Android. Nggak gitu. Jadi mereka apalagi ketika masuk ke startup ya, mereka ngerti banget bahwa di startup tuh semua orang harus ngelakuin banyak hal, semua hal. ya kalau di Indonesia sekarang beda Kang Ray. Semuanya harus full stack, harus nggak mau full stack. Gua maunya front end, gua front end. Gua nggak mau ngelihat Iya, iya, itu. Nginx, gua nggak mau ngelihat server, gua nggak mau ngelihat back end. Pokoknya gua adalah front end. Kalau gua back Ah, end, gua nggak mau full stack. Gua nggak mau ngelihat CSS, nggak mau itu. Ini sebenarnya jadi salah satu kasus. Kayaknya kita akan mendiskusikan ini di next episode ya Kang Sis ya. Bagaimana Seru sih banget nih sebenarnya waktunya dunia? kalau buat Kang Ray bisanya kayaknya 5 jam sih Kang. Iya benar, 5 jam. Tapi ini akan terjadi pembahasan yang seru nih mungkin di next next sharing selanjutnya. Sebenarnya apa sih full stack, apa sih back end? Emang kita mau bayar split kayak gini apa emang gimana ya untuk hemat ya gitu kan? Nanti kita akan diskusi untuk hal ini ya. Tapi itu menarik karena kita keterbatasan waktu. Ada mau tambahan dari Kang Ray atau Kang Irfan 5 menit ke depan? Man? Ada tambahan nggak? Nggak. Aku cuma nambahin itu doang. Aku cuma butuh habis Kang Ray pulang, kita palakin untuk sharing-sharing lebih dalam kali ya Kang. Pasti itu Kita selalu palakin itu. ya, siap. waktunya. Iya. Oke Kang Ray, Siap. ada closing statement Kang Ray? Ya, ya mudah-mudahan tadi dengan bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, eh, bisa bisa saling ngerti lah ya, saling tahu bahwa kemana industri IT di Indonesia, IT service terutama, tadi alhamdulillah pada optimis, diusahakan optimis gitu ya, seyakin Selalu yakinnya optimis. 2025 gitu ya, hopefully teman-teman semuanya bisa makin cuan di tahun 2025, makin growth. Dan kalau misalnya ada apa namanya, ada spesialisasi yang bisa di offer ke sini, misalnya kayak saya yakin, misalnya kayak employee tadi ada Kang ini ya, ada employee juga Kang Bukhari, itu bisa ditawarin kok di sini. Itu tinggal tinggal gimana kita bangun reliability SLA-nya untuk klien-klien sini gitu, dan sama spesialisasi bahasanya mungkin ya di adjust lagi. Tapi sebenarnya opportunity-nya banyak, dan market size di sini tuh gede banget gitu ya. Kalau kita mau ambil, kalau project ada juga, saya masih ngobrol, masih belum pecah telur deh, tapi banyak di sini ada beberapa agensi Ukraina, terus Eropa Timur yang bisa nawarin harganya 80 sampai $100 per hour. Eh, dan kayaknya kita bisa masuk situ. Hopefully masih ada. Terus juga agensi-agensi masih buka opportunity buat offshore, tinggal mereka diyakinkan supaya eh, layanannya reliable gitu ya. Kalau misalnya dia ngasih project ke kita, gimana bisa meeting karena beda waktunya 12 jam, gimana bisa meeting di beda time zone dan seterusnya. Tapi semuanya itu hopefully bisa jadi jadi opportunity growth buat kita sesuai tema hari ini. Jadi kita sama-sama melihat ke barat mencari kitab suci, dan salam cuan 2025. Amin. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, untuk yang belum bergabung ya, bisa langsung menghubungi Mbak Rena di nomor teleponnya ada di chat ya. Terus diharapkan untuk mengisi feedback sharing ya di Kickoff Sharing Session. Diskusi ini belum selesai, mungkin nanti kita pindahkan ke WhatsApp group
untuk mendiskusikannya, menanya apa-apa dan lain-lainnya. Mungkin Kang Rey bisa menjawab atau teman-teman lain bisa jadi membantu menjawab. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada permintaan dari Mbak Rena yang cantik dari PKT, kita foto bareng. Oke? Jadi cabut dulu, mari kita foto bareng. Ya silakan Mbak Rena dipimpin untuk foto barengnya Mbak Rena. Oke. Oke, ditunggu semuanya untuk open cam-nya dulu. Mas Roy kapan pulang? Mas Roy menunggu. Sebentar. Oke, mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Saya nggak tahu ketuanya siapa aja. Haris tadi. Haris ayo. Masuk ke mana ya? Iya mah. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Sudah semuanya? Baik. Nah, Terima kasih kalian atas waktunya. Kita insya Allah kita growth bareng-bareng. Insya Allah kita maju bareng-bareng. Kita lanjut bener di banget. Zoom, lanjut di WhatsApp. Subhanallah yang dikasih oleh atas Bulayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Izin live ya. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Kang Rey. Waalaikumsalam. Kasih Atur semuanya. nuhun Ya, semuanya. Assalamualaikum, Ya, thank kita you Kang jaga Ray bareng-bareng. sharing-sharingnya. Nanti kalau pulang saya palakin ya, Kang. Siap. Siap, Selamat siap. tidur siang, Ayo, Mas Roy. see you soon, Kang. Nanti saya rebekin, saya WA. Oke, oke.